pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Bapak Ibu yang Tuhan kasihi. Selamat pagi. Selamat datang di hari Minggu, kita boleh beribadah kembali. Sehat-sehat juga buat Om Opa ya. Selamat datang juga yang baru pertama kali hadir hari ini. Selamat datang dalam ibadah di GKI Agape Mas pada hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita ibadah, ini ada tambahan pengumuman. Mohon Bapak Ibu bisa selain mematikan handphone atau men-silentnya, dimohonkan pada waktu ibadah Bapak Ibu untuk tidak mengobrol, karena selain mengganggu ibadah, tapi juga Bapak Ibu yang mengobrol ibadah jadi konsentrasinya terganggu. Ini adalah titipan pengumuman tambahan buat Bapak Ibu sekalian ya, kalau tidak terlalu penting untuk tidak berbicara selama ibadah ya. Bapak Ibu, kita akan menyiapkan hati kita akan memulai ibadah kita dengan bersaat teduh sejenak. Bapak Ibu, saya persilakan berdiri. Kita akan menyiapkan hati kita dengan lagu pujian pembuka, Ku Mau Puji Tentang Rahmat dan Anugerah-Mu. Yang menjadikan langit dan bumi dan yang tetap setia memelihara ciptaannya untuk selama-lamanya.
karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan besertamu. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Saya akan membacakan nas pembukaan kita pada pagi ini, yaitu di dalam Yohanes 21, Yohanes pasal 21 ayat 15 sampai dengan yang ke-17 sebagai nas pembukaan kita pada ibadah ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan dia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Bapak Ibu, terkadang kita seperti Petrus ketika Tuhan bertanya kepada kita apakah kita mengasihi Dia, kita mengatakan bahwa kita mengasihi Dia. Tetapi di dalam kehidupan kita sering menunjukkan bahwa kita tidak mengasihi Tuhan dengan hidup kita, dengan apa yang kita pikirkan, perbuat, dan apa yang setiap kali kita lakukan. Oleh sebab itu, biarlah kita meminta Tuhan menyucikan hati dan pikiran kita supaya kita bisa masuk ke dalam pokok doa, dalam pengakuan dosa kita kepada Tuhan, apa saja yang sudah membuat kita menyakiti sesama kita ataupun kita tidak menyenangkan hati Tuhan dalam hidup kita. Sucikan hatiku, oh Tuhan.
sepanjang minggu ini di dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan kami. Ampuni kami Tuhan jikalau kami tanpa sengaja menyakiti orang-orang di sekitar kami, keluarga kami, tetangga kami, orang-orang di sekitar kami dengan perkataan dan perbuatan kami, atau mungkin saja dengan tatapan mata kami. Oleh sebab itu kami memohon Tuhan, ampuni kami Tuhan, sucikan kami supaya kami boleh dilayakkan Tuhan di dalam ibadah ini. Tetapi kami tahu bahwa kami boleh datang kepada Tuhan bukan dengan sembarangan, tetapi kami boleh datang kepada Tuhan dengan hormat kami kepada Engkau. Terima kasih Tuhan karena Engkau menyucikan kami, menolong kami untuk berproses terus-menerus dalam hidup kami menjadi serupa dengan Kristus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami persembahkan dan kami naikkan dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, dengan tetap berdiri, kita akan mendengarkan berita anugerah yang terdapat di dalam 2 Korintus 3 ayat 17-18 yang berbunyi demikian. Sebab Tuhan adalah roh, dan di mana ada roh Allah, di situ ada kemerdekaan. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaannya yang semakin besar. Demikianlah berita dari Tuhan. Salam damai buat Bapak Ibu sekalian, semangat. Ya, kita menyambut ya satu dengan lain dengan senyum dan penuh sukacita. Ya, Bapak Ibu, kita masih tetap berdiri. Kita menyanyikan lagu Yesus Tuhan Gembalaku. Setelah itu nanti Bapak Ibu bisa duduk kembali, nanti ada persembahan pujian. Kita nyanyikan lagu ini dengan semangat, Tuhan Yesus Gembalaku.
kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Bapa Surgawi, kami bersyukur di pagi yang indah, yang meskipun diguyur dengan hujan, tapi kami boleh bersama-sama bisa hadir di rumah Tuhan. Bapa, kami sudah memuji dan meninggikan nama-Mu melalui setiap puji-pujian kami. Dan sesaat lagi kami mau mendengar apa yang Tuhan katakan melalui pemberitaan firman. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Roh Kudus yang bekerja, memberikan kami pencerahan sehingga kami bisa mengerti apa yang kami dengar, dan kami pun juga bisa menghidupi firman itu dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami meralaskan doa kami ini. Amin. Kita akan membuka bersama-sama Alkitab kita dari surat 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang keempat. 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 1 sampai yang keempat. Saya menyampaikan firman tetap pakai masker ya, karena ruangan kita nggak terlalu besar. Jadi tetap menjaga prokes. Kalau ruangannya besar seperti itu, seperti gedung pertemuan yang jarak antar dari mimbar ke jemaat cukup jauh, berapa puluh meter, itu lebih aman. Tapi karena kita jaraknya begitu dekat, jadi saya tetap menggunakan masker. Ya, kita akan buka bersama-sama melihat apa yang tertulis di dalam 1 Petrus pasal yang kelima, ayat 1 sampai ayat yang keempat. Firman Tuhan berkata demikian. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus, yang juga akan mendapat bagian dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu, apabila Gembala Agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Demikianlah firman Tuhan yang berbagi kita yang membaca dan melakukan firman itu dalam hidup kita. Hosiana. Hosiana, Hosiana, Hosiana. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Saya lihat pagi hari ini mukanya ceria semua ya. Meskipun tertutup dengan masker, tapi dari sorot matanya bisa kelihatan tuh wajahnya lagi ceria atau lagi murung. Hari ini kita sudah memasuki minggu Prapaskah yang pertama. Jadi lilin pun yang dinyalakan satu lilin di pagi. Dan minggu Prapaskah yang pertama ini firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama berbicara tentang pelayanan yang menggembala. Bicara tentang pelayanan bukanlah sesuatu hal yang asing bagi kita. Akar kata dari pelayanan adalah pelayan. Siapa di sini yang cita-citanya waktu kecil, kalau saya udah gede mau jadi pelayan? Ada nggak? Nggak ada ya? Kita jarang mau. Ketika ditanya apa cita-citamu, kita akan kalau bisa kata pelayan itu dikesampingkan dari hidup kita. Kenapa? Karena arti pelayan itu adalah orang yang tugasnya untuk melayani. Sehingga dituntut dari seorang pelayan adalah kerendahan hati pada waktu dia melakukan tugasnya untuk melayani. Dan inilah yang menjadi hambatan besar untuk seseorang itu mau melakukan pelayanan itu. Apalagi kalau dia sudah memiliki kedudukan yang tinggi dalam karirnya, dalam pekerjaan dia, bahkan dalam status sosialnya. Gengsi bagi dia. Kalau saya menjadi seorang pelayan, saya harus merendahkan diri saya, menganggap diri saya lebih rendah dari orang lain yang akan saya layani. Nah, karena manusia seringkali suka menganggap dirinya itu penting.
Jadi orang penting itu bagus nggak Bapak Ibu? Bagus ya kan? Tapi kalau menganggap diri kita penting, itu yang nggak bagusnya. Jadi seorang itu begitu sulit untuk melayani, memposisikan diri sebagai seorang pelayan karena dia menganggap dirinya begitu penting yang harus dihormati dan diperlakukan dengan baik dalam dia menjalankan tugas pelayanan ini. Tanpa dia diperlakukan seperti itu, dia bisa tersinggung dan meninggalkan pelayanan. Saya boleh melihat ada beberapa contoh di dalam gereja-gereja besar. Saya suka perhatikan, kalau gereja besar itu kan area parkirnya juga besar ya. Kalau kita gereja kecil ya, area parkirnya cuma beberapa mobil saja. Tapi kalau gereja yang besar, area parkirnya besar, dan saya mendapatkan sebuah cerita, kisah yang dikatakan seperti ini. Pada waktu ibadah hari Minggu, tukang parkirnya keren tuh. Pakai dasi, ada pakai jas. Lalu diceritakan kenapa tukang parkir begitu keren sekali. Kalau kita di Kilang Melati Mas, di pos, tukang parkirnya seperti apa? Ada pakai dasi nggak? Nggak ya, santai ya bajunya. Tapi di gereja besar ini dikatakan tukang parkirnya orang-orang yang pakai jas, pakai dasi. Lalu suatu kali ditanya, kok keren banget nih tukang parkir gereja ini? Siapa mereka? Kok mau jadi tukang parkir? Atau memang di hire khusus untuk menjadi petugas parkir? Bukan. Orang-orang ini adalah para pengusaha. Para pengusaha. Pengusaha itu berarti orangnya status sosialnya tinggi atau rendah? Tinggi. Jadi para pengusaha ini diberikan sebuah tugas tanggung jawab untuk menjadi pelayan Tuhan, bukan di posisi-posisi yang terhormat. Naik di atas mimbar, ya mimpin ini dan itu, bukan. Jadi mereka meskipun dalam status sosial yang tinggi, punya jabatan yang tinggi di perusahaan yang mereka pimpin, tapi mereka mau merendahkan diri. Saya mau melayani untuk pelayan-pelayanan yang orang nggak mau ambil di sana. Apa pelayan mereka ambil? Jadi tukang parkir. Saya bilang luar biasa gereja ini. Nggak banyak orang mau melakukan tindakan seperti itu. Nah, ketika kita bicara tentang pelayanan yang menggembala, harusnya dilandasi oleh kasih kita pada Tuhan. Jadi ketika orang ini yang tukang parkir yang mengenakan jas dan dasi ditanya, kenapa Bapak mau melakukan pelayanan model seperti ini? Dia katakan, aku melakukan itu karena aku mengasihi Tuhan. Tuhan saja Allah yang maha mulia, dia mau turun merendahkan dirinya, apalagi aku. Aku nggak ada apa-apanya. Jadi ketika kita bicara tentang pelayanan yang menggembala, haruslah dilandasi oleh kasih kita pada Tuhan. Dan hal ini nampak jelas ketika Injil Yohanes mencatat di dalam Yohanes pasal 21 tadi. Ayat 15 sampai 17 yang berisi percakapan Yesus dengan Petrus sesudah Yesus itu bangkit dari kematian. Petrus dipanggil oleh Kristus untuk apa? Menggembalakan kawanan domba Allah. Sebelum tugas ini diberikan oleh Yesus, Yesus terlebih dahulu bertanya kepada Petrus. Pertanyaannya berapa kali? 3 kali. Dan menarik kalau kita baca mendalami apa yang tertulis di dalam teks itu, bagaimana Kristus itu bertanya kepada Petrus seperti berulang-ulang pertanyaannya. Apakah engkau mengasihi aku, Petrus? Kalau dalam bahasa Indonesia, kata mengasihinya sama nggak tulisannya? Coba deh kita lihat dulu sebentar ya. Yohanes 21, coba kita lihat. Dalam bahasa Indonesia, kata mengasihi itu sama nggak tulisannya? Sama nggak Bapak Ibu? Bisa dilihat sebentar Alkitabnya. Sama nggak kata mengasihinya dalam bahasa Indonesia, tulisan bahasa Indonesia? Apakah engkau mengasihi aku? Sama?
Kata mengasihinya sama nggak tulisannya? Sama. Petrus juga jawab, aku mengasihi engkau Tuhan. Sama kalau dalam bahasa Indonesia. Tetapi dalam bahasa Yunaninya, bahasa asli dari Alkitab Perjanjian Baru itu, kata kasihnya bukan sama ditulis. Jadi Yesus ketika dia bertanya kepada Petrus, kata mengasihi itu Yesus pakai kata agape, agapo. Tuhan mau Petrus menggembalakan kawanan domba Allah itu berdasarkan kasih agape, seperti kasih Allah tanpa syarat. Dia lakukan itu. Tetapi waktu Yesus bertanya, apakah engkau mengasihi aku lebih dari mereka ini? Jawaban Petrus seperti apa? Apa Petrus katakan, oh aku sanggup Tuhan melakukan pelayanan sebagai orang yang akan menggembalakan kawanan domba Allah dengan kasih agape? Enggak. Petrus menjawab Yesus, dia mengasihi Yesus dengan kasih filio. Ya, kasih filio bedanya apa? Nah, dalam bahasa Yunani dikenal itu ada 4 ya istilahnya dipakai. Ada disebut kasih agape, ada disebut kasih storge, ada disebut kasih filio, dan disebut keempat itu kasih eros. Kasih eros ini kasih yang bisa dikatakan rendah punya, karena kasih eros itu berdasarkan ketertarikan secara seksual. Jadi kalau laki-laki lihat seorang perempuan, aduh, saya suka sama perempuan ini, saya cinta dengan dia, mengasihi dia, itu kasih eros, ketertarikan secara seksual. Kalau kasih storge, kasih yang dilandasi oleh karena ada hubungan darah, orang tua dengan anak, antara saudara, kakak adik, itu menyatakan kasih storge. Kalau kasih filio itu kasih persaudaraan. Meskipun kita nggak ada hubungan saudara, nggak ada hubungan darah, tapi saya mengasihi engkau sebagai saudara, seperti saudaraku, itu kasih persaudaraan. Dan Kristus menghendaki Petrus ketika dia akan menggembalakan kawanan domba Allah itu dengan kasih agape. Tapi Petrus katakan, Tuhan, aku mengasihi engkau hanya mampu dengan kasih filio. Pertanyaan Yesus pertama, Yesus mau Petrus mengasihi dengan kasih agape. Petrus jawab, aku akan sanggup mengasihi engkau dengan kasih filio. Terus Yesus ulangi nih kedua kali, apakah engkau mengasihi aku dengan kasih agape itu? Petrus jawab lagi. Jawabannya kasih apa dia mampunya? Filio. Terus pertanyaan ketiga, karena Yesus tahu bahwa Petrus nggak mampu. Oke, nggak apa-apa. Dan pertanyaan ketiga Yesus menggunakan kata filio. Apakah engkau mengasihi aku Petrus dengan kasih filio? Petrus sedih hati ya dikatakan ya. Dia sedih hati dan dia katakan, Tuhan, kau tahu segala sesuatu. Engkau tahu akan kelemahanku, keterbatasanku. Aku nggak mampu kalau harus mengasihi dengan kasih agape. Aku hanya mampu mengasihi dengan kasih filio. Terus Yesus katakan, oke, dengan kasih agape engkau nggak mampu, engkau mampu melakukan dengan kasih filio. Oke, lakukan itu untuk menggembalakan kawanan domba Allah dengan kasih filio. Kami itu kesatuan. Nah, sekarang coba kita merenungkan kembali. Kalau kita selama ini mengambil bagian dalam tugas-tugas pelayanan kita, kira-kira apa yang mendasari kita untuk melayani? Kasih seperti apa? Ada yang melayani Tuhan karena kasih eros misalnya. Bisa. Ya. Sering anak-anak muda ketika lihat, kok kamu rajin banget melayani? Iya dong, ada cantolat di sana. Siapa tahu waktu saya melayani dengan setia, orang lihat, waduh ini pantas dia nanti jadi teman hidup saya. Ada yang melakukan itu. Ada yang melayani karena dasar apa? Kasih storge. Karena dia kakakku, aku deh mau melayani karena dia kakakku, ada hubungan darah. Kalau saya nggak dukung dia gimana nanti? Ya, karena ini bapakku, jadi pelayan Tuhan, aku pun mau melayani di sana karena dia bapakku. Tapi yang Tuhan mau, ketika kita mengambil dalam pelayanan kasih seperti apa yang melandasi itu?
Karena ini akan berpengaruh besar ketika kita melakukan tugas-tugas pelayanan kita. Ketika kita bicara tentang pelayanan yang menggembala, sebetulnya bagaimana ciri pelayanan yang menggembala itu? Apa cirinya? Kita kembali melihat apa yang menjadi pembacaan Alkitab pada pagi hari ini di dalam 1 Petrus pasal yang kelima ini. 1 Petrus pasal yang kelima, kita akan melihat ada tiga ciri pelayanan yang menggembala itu. Ciri yang pertama kita lihat ayat yang kedua. Tapi kita lihat dulu di ayat yang pertamanya. Rasul Petrus memberikan nasihat kepada para penatua yang menerima suratnya ini. Untuk apa? Untuk mereka ingat kembali panggilan mereka sebagai seorang penatua, sebagai saksi penderitaan Kristus, untuk mereka juga boleh mengambil bagian dengan sungguh menjalankan tugas panggilan, menggembalakan domba Allah itu. Ciri yang pertama kita lihat di ayat yang kedua. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Lakukan pelayanan itu dengan sukarela, bukan karena dipaksa. Melakukan sesuatu yang dipaksa itu enak nggak Bapak Ibu? Enak nggak kira-kira? Hari ini yang hadir ibadah karena kesadaran kita, sukarela kita hadir ibadah, atau karena dipaksa? Waduh, lagi hujan-hujan model gini dingin, enak-enak tidur, dibangun nih tadi, ya, dibangun nih. Karena hari ini saya harus datang ke gereja. Kalau kita dipaksa seperti itu, kita hadir, nyaman nggak untuk kita mengikuti ibadah? Nggak nyaman. Apalagi kalau melayani. Melayani dipaksa itu sesuatu yang sangat menjengkelkan bagi kita. Dan itu nggak akan menjadi berkat buat orang-orang yang kita layani kalau kita lakukan dengan dipaksa. Dan Tuhan tidak inginkan pelayan-pelayan yang melayani di dalam gerejanya melakukan itu dengan sesuatu yang terpaksa dilakukan, enggak? Jadi ketika seorang itu mau menjadi pelayan yang menggembala, hendaklah dia melakukan itu dengan kerelaan hati. Berarti kalau dengan kerelaan hati, dia hitung-hitungan nggak dengan Tuhan dia? Namanya sukarela, kan betul? Hitung-hitungan nggak sama Tuhan? Enggak, namanya sukarela. Tapi kalau karena dipaksa, hitung-hitungan nggak dia? Hitung-hitungan. Saya kan udah ditugaskan seperti itu untuk melayani. Kalau saya ditambah lagi, saya nggak mau. Kita dongkol, kita marah. Tapi Tuhan tidak inginkan itu terjadi. Tuhan mau ketika engkau memaknai pelayanan itu, kalau engkau lakukan dengan kesadaran, dengan kesukarelaanmu, maka engkau akan melakukan itu dengan penuh sukacita di dalam. Ini hal yang pertama. Hal yang kedua, ciri kita menggembala, melakukan pelayanan yang menggembala. Kita lihat di dalam ayatnya yang kedua tadi. Gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah, dan jangan karena mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian diri. Kita bukan mencari keuntungan ketika kita terlibat di dalam sebuah pelayanan, tapi sebuah pengabdian diri. Balik lagi seperti contoh yang saya katakan tadi. Kalau seorang itu sudah punya posisi penting di perusahaan, status sosialnya tinggi, orang kaya, terhormat, lalu dia mau menjadi seorang pelayan Tuhan, ambil bagian sebagai seorang tukang parkir, dapat untung apa ketika dia memposisikan diri jadi seorang tukang parkir?
Naik nggak derajatnya? Enggak. Mungkin orang akan menganggap dia rendah kalau nggak kenal dengan dia siapa. Ya, mungkin orang akan memandang dia loh, tukang parkir kok sok-sokan tampilan model gini, pakai jas, pakai dasi. Tukang parkir aja, pakai aja baju sederhana. Mungkin orang akan melontarkan kata-kata ejekan kepada dia. Jadi kalau kita renungkan kembali, orang itu mau mengambil bagian model seperti ini pelayanannya, karena bukan untuk mencari keuntungan dari pelayanan yang dilakukan, tetapi sebagai sebuah pengabdian diri. Karena dia sadar siapa dirinya, dia sadar bahwa dirinya adalah pribadi-pribadi harusnya binasa, tapi Tuhan mengasihi dia, Tuhan menyelamatkan dia, dan Tuhan membenarkan dia menjadi anak-anak Allah. Kalau hidupnya sudah ditebus dalam Kristus, dia mau mengabdikan seluruh hidupnya Tuhan. Kalau engkau memakai diriku untuk menjadi pelayan di hadapan Tuhan, aku mau Tuhan, aku serahkan hidup sebagai pengabdian diri. Kalau seorang melakukan sesuatu sebagai sebuah pengabdian, dia akan bertahan nggak dalam kondisi-kondisi yang sulit dalam pelayanan ini? Bapak Ibu di sini ada yang punya pembantu di rumah. Sekarang ini cari pembantu untuk betah bekerja di sebuah rumah itu susah ya, susah banget, susah sekali. Saya coba membandingkan dengan pembantu pada zaman mungkin 10-20 tahun yang lalu lah ya, waktu nenek-nenek kita dulu ya. Pembantunya awet nggak? Awet tuh. Ya, saya pernah dulu pergi ke Semarang mengunjungi seorang nenek, lalu nenek ini punya pembantu. Ketika ditanya udah kerja di sini berapa tahun? Waduh, udah 30 tahun lebih katanya. Loh, kok bisa awet ya? Kalau sekarang gimana? Baru kerja sehari minta keluar tuh. Ya, baru kerja sebulan minta keluar. Belum setahun udah keluar, ganti bolak-balik aja ganti. Kenapa bisa seperti itu? Karena dia menganggap apa yang saya lakukan dalam saya bertugas melayani, menjadi pelayan di rumah tangga ini, saya mau mendapatkan keuntungan, bukan sebuah pengabdian diri. Keuntungan bagi saya, kalau itu menguntungkan bagi saya, pertama apa menguntungkan itu? Gajinya gede, fasilitasnya nyaman, ya, semuanya enak seperti itu. Wah, kalau model itu maunya enak-enak semua, ya udah nggak usah kerja, jadi pimpinan aja, jadi bos aja, betul? Kita ingat bahwa ketika kita mau mengabdikan diri, mau bekerja di dalam sebuah keluarga, saya akan melakukan apa yang menjadi bagian saya yang harus saya kerjakan. Bukan kita maunya enak-enak semua, berdasarkan keuntungan, bukan. Dan dalam kita melayani Tuhan, demikian juga kita melayani bukan untuk cari keuntungan, bukan untuk cari nama supaya nama kita dikenal orang, bukan untuk kita cari dapat puji-pujian dari orang lain, bukan. Saya melakukan ini sebagai sebuah pengabdian saya karena saya mendapatkan anugerah dari Tuhan untuk menjadi rekan sekerja Allah dalam gerejanya. Saya akan mengabdikan hidup saya untuk itu. Kalau seorang itu melakukan pelayanan berdasarkan pengabdian dirinya buat Tuhan, dia akan mampu menghadapi kondisi-kondisi yang sulit. Melakukan tugas-tugas pelayanan kita di dalam gereja Tuhan, mudah atau susah Bapak Ibu? Kita akan menghadapi berbagai macam tipe orang. Pernah lihat kawanan domba? Pernah lihat? Coba perhatikan setiap domba-domba itu punya karakter yang sama nggak? Atau susah kalau domba apa ya sekarang ini ya? Siapa di sini punya hewan peliharaan di rumah? Ada? Nggak punya? Siapa yang punya guguk di rumah? Punya anjing? Payun ya? Payun anjingnya ada berapa payun? 5 ya? Perhatikan nggak setiap anjingnya itu punya sifat-sifat beda?
Beda-beda ya. Kalau misalnya sama semua gimana Pak? Itu si guguk aja 5 ekor loh. Anjing 5 ekor ini punya sifat-sifat yang beda. Saya di rumah lebih dari Pak Yun loh. Anjing sekarang udah mungkin yang sama yang kecil udah 13 ekor kayaknya. Waduh, ngurusnya macem-macem tuh si Pak. Aneh-aneh. Ya, bikin kesel yang punya rumah itu luar biasa. Apalagi ketika kita bicara tentang kawanan domba Allah, kita di sini aja di pos di Lamlati Mas. Jumlah jemaat kita kan nggak terlalu banyak. Hari ini saya bersyukur jemaat yang hadir dalam ibadah 40 lebih. 40 orang lebih yang menjadi kawanan domba Allah dalam gereja Tuhan di tempat ini. Sifatnya beda-beda kan? Beda-beda tuh. Ya, kalau memikirkan ini, kalau punya domba-domba gembalaan semuanya sama, semua enak ya. Dikasih tahu nurut semua, dikasih pelayanan, oke, mau lakukan itu dan bertanggung jawab, enak tuh terbayang seperti itu. Tapi dalam praktiknya enggak. Ada ditugaskan melayani, bisa dia lalaikan pelayanan. Ada diingatkan seperti ini, dia ulangi lagi kesalahan ini dan itu. Jadi ketika kita bicara tentang kita melayani di tengah-tengah kawanan domba Allah, kita maknailah itu sebagai sebuah pengabdian. Meskipun kita harus menghadapi berbagai macam domba-domba yang mempunyai sifat-sifat yang unik, kita akan tetap bisa bertahan untuk melayani. Kita tidak akan gampang untuk katakan, dah saya mau mundur aja dan lepas saja, nggak mau pelayanan lagi. Itu yang kedua cirinya. Yang ketiga, kita lihat di ayat yang ketiga. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Mike pernah lihat gembala bebek? Pernah lihat gembala bebek? Belum pernah ya? Siapa di sini pernah lihat gembala bebek? Pernah Pak Maman ya? Gembala bebek beda nggak Pak sama gembala domba? Beda. Bedanya di mana Pak? Nanti Miki bisa tanya sama Opa Maman ya. Kalau bisa nggak tahu gembala bebek gimana, sekarang Opa Maman pernah tahu. Gimana bedanya di mana Pak? Kalau bebek itu satu arah semua, kami bisa kemana-mana. Jadi gembalanya harus menjaga. Ya, kalau gembala bebek, posisi gembala itu ada di depan atau di belakang? Di belakang. Wah, pecutan ya. Ya, jadi kalau bebek itu kan kadang-kadang suka melantur kemana-mana kan jalannya, dia tinggal pecut-pecut gini. Jadi dia ngikutin jalan itu. Yang menunjukkan arah siapa sebetulnya? Bebek paling depan, benar kan? Yang ngikutin berdasarkan alur yang udah biasa dia lakukan. Seperti itu. Itu gembala bebek. Kalau gembala domba gimana? Gembalanya di depan, domba ngikutin. Nunjuk arahnya siapa? Gembalanya. Gembala mau kemana, jalan domba tinggal ngikutin. Domba itu mau mengikuti karena gembala memberikan teladan. Ya, mengikuti karena ada teladan yang bisa dilihat. Dan Tuhan kehendaki seperti itu. Lakukanlah pelayanan itu bukan karena kita mau memerintah atas mereka. Kita memposisikan diri begitu penting, lalu orang akan tunduk dengan kita. Bukan itu namanya pelayanan yang menggembala, bukan. Kita menjadi seorang pelayan yang disegani dan dihormati berdasarkan keteladanan yang kita tunjukkan bagi domba-domba itu. Kalau kita bisa menunjukkan keteladanan yang baik, domba-domba itu akan mengikuti petunjuk kita. Enak nggak kalau misalnya kita punya gembala yang tangan besi, otoriter?
Siapa di sini mau punya gembala, jemaat, otoriter banget tuh. Pokoknya saya kalau ngomong gini, ini nggak boleh diganggu gugat. Stres mau jemaatnya, ya, stres. Tapi Tuhan kehendaki adalah ketika kita melakukan pelayanan berdasarkan keteladanan hidup kita, kita tunjukkan melalui keteladanan itu, dan domba-domba akan melihat dari sana. Mudah nggak kira-kira Bapak Ibu untuk 3 ciri pelayanan yang menggembala ketika kita membaca di dalam surah 1 Petrus pasal 5 ini? Sulit. Kita berproses di sana. Tetapi ingatlah apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa kita melakukan tugas-tugas pelayanan kita itu bukan berdasarkan kehebatan kita sendiri, tapi ada roh Tuhan yang diberikan kepada kita yang akan memampukan kita untuk melakukan itu semua. Roh Kudus yang diberikan. Sehingga nanti kalau suatu kali ketika kita melakukan pelayanan kita, lalu kita melenceng dari apa yang seharusnya menjadi ciri pelayanan kita harus lakukan, ada suara yang menegur kita. Tegur kita. Ingat lo salah ini kalau lakukan itu. Kita bisa gelisah dengan suara-suara itu. Kalau kita masih peka dengan suara Roh Kudus yang bicara dalam hati kita, harusnya membuat kita kembali kepada jalur yang harus kita lakukan. Bukan kita nentang, bukan kita marah, lalu kita semakin brutal melakukan sesuatu. Bukan itu. Yang terakhir kita lihat di ayat yang keempat tadi. Ketika seorang itu melakukan pelayanan, dia mendapatkan apa sih sebetulnya? Pelayan yang kita hire bekerja di rumah kita. Pelayan bekerja itu pada akhirnya dapat apa sebetulnya? Yang udah pasti dapat apa? Upah, betul kan? Mau nggak di sini yang bekerja jadi karyawan tiap bulan nggak dikasih upah? Kalau kerja tiap bulan dikasih gaji nggak jadi? Kasih ya. Kalau misalnya posting bilang, jadi kamu mengabdi aja deh di perusahaan ini, tiap bulan nggak aku kasih gaji lagi. Itu mana? Nggak mau kan? Nah, kita nggak akan mau. Karena ada sesuatu yang akan kita dapatkan dari pengabdian kita itu, maka kita akan giat bekerja. Malahan ada perusahaan-perusahaan yang memberikan sebuah bonus-bonus khusus kalau karyawannya melakukan dengan baik pekerjaannya itu. Wah, luar biasa ya. Ada bonus khusus lagi. Ada bonus khusus. Semakin giat gak kalau semakin besar bonusnya? Semakin giat. Kalau yang kerja di rumah tangga gimana? Kalau gaji kita potong terus, semuanya kita pelit, bahkan kasih, kira-kira yang kerja di rumah kita sebagai pelayan di rumah, bertahan nggak dia bekerja? Nggak akan. Bentar juga caulo dia kabur. Ya, dia tinggalkan itu, dia melarikan diri dari rumah majikannya. Nah, bagaimana ketika kita bicara tentang pelayanan kita kepada Tuhan? Apakah sia-sia? Siapa di sini sudah sekian lama ambil bagian dari pelayanan, sepertinya kok nggak dapat apa-apa ya? Dapat berkat besar nggak ketika kita melakukan pelayanan ini? Kita lihat janji Tuhan di dalam ayat yang keempatnya. Apa yang dikatakan di sini? Maka kamu, apabila gembala agung datang, siapa gembala agung dimaksudkan ini? Yesus. Yesus gembala agung kita. Kita gembala yang melayani kawanan domba Allah, kita harus bertanggung jawab terhadap gembala agung kita itu. Kalau gembala agung itu datang, apa akan kita peroleh dari dia? Kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Diberikan mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Kalau jadi digaji sebulan, uangnya habis atau tetap bertahan?
Habis betul? Siapa di sini yang kerja digaji, gajinya seumur hidup nggak habis-habis? Ada nggak? Ya. Yang kita dapatkan upah-upah itu kan sementara, fana sifatnya, betul? Sebulan kita digaji, baru berapa hari habis tuh gajinya. Habis kita buat ini dan itu. Tapi firman Tuhan katakan, catat bahwa ketika kita melakukan itu, Gembala Agung datang, kita akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Menetap itu menjadi milik kita. Indah nggak kalau demikian? Indah sekali. Nah, jadi hari ini biarlah kita boleh kembali memaknai ketika kita diberikan anugerah oleh Tuhan untuk menjadi pelayan-pelayan bagi kawanan domba Allah itu. Lakukanlah pelayanan itu dengan model yang Tuhan kehendaki. Pelayanan yang menggembala. Saya coba membayangkan seperti ini. Kalau Pak Yun tadi punya anjing di rumah 5 ekor ya. Kalau misalnya dari 5 ekor itu 1 ekor mogok makan, Pak, sakit, muntah, perlakuan Pak Yun terhadap 5 ekor anjing ini seperti apa? Yang mana di spesial? Yang sakit. Kita akan memberikan perhatian lebih kepada yang sakit, betul? Yang kita lihat ini lemah, kita akan menaruh perhatian yang lebih. Itu hal yang wajar nggak kita lakukan? Wajar. Sudah seharusnya kita berlaku seperti itu. Saya coba memperhatikan gambaran misalnya ketika bicara tentang lukisan tentang domba yang sesat. Pernah lihat ya, lukisan Yesus yang mencari domba yang sesat, lalu dia ketemu domba yang sesat itu. Perlakuan Yesus terhadap domba sesatnya seperti apa? Dia gendong tuh. Karena Yesus tahu ini lemah, dia cedera, dia harus digendong, dirawat dengan baik. Jadi waktu kita melakukan pelayanan di dalam gereja Tuhan, kita kan bisa lihat orang-orang seperti apa sih yang harusnya kita perhatikan lebih di sana. Kalau kita lihat dia lemah, perlu nggak kita memberikan perhatian lebih buat dia? Perlu. Kalau antara domba yang gemuk sama domba yang kurus, yang mana harus lebih banyak dikasih makan? Yang mana enak yang dikasih makan? Mike, yang kurus atau gemuk kasih makan lebih banyak? Yang kurus, betul. Kalau yang gemuk kasih makan lebih banyak gimana? Wah, dia sebentar lagi masuk ke pemotongan tuh. Betul? Semakin tambun dia, semakin tambun semakin susah gerak. Tapi domba-domba yang kurus ini, yang sakit-sakitan, kita berikan perhatian lebih, kasih dia makan lebih banyak, rawat dia supaya apa, dia bisa sehat lagi, diperhatikan lebih. Jadi biarlah hari ini melalui firman Tuhan yang disampaikan, waktu kita dapat kesempatan dari Tuhan untuk melayani dia melalui gerejanya, lakukanlah itu dengan bertanggung jawab. Karena apa? Karena kita mau melakukan itu untuk menyenangkan hati Sang Gembala Agung kita. Yang kedua, saya mau tekankan bahwa segala hal yang kita lakukan dalam pelayanan kita kepada Tuhan tidak akan menjadi sesuatu yang sia-sia pada akhirnya. Tapi ada berkat besar yang Tuhan sediakan bagi kita, dan pada akhirnya kita boleh didapati sebagai hamba-hamba yang baik dan setia. Amin. Firman Tuhan, kita akan mengambil waktu teduh sesaat.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan untuk kembali. Mari kita akan masuk dalam doa syafaat. Kami bersyukur Tuhan buat firman-Mu yang boleh mengingatkan kami, menegur kami kembali apa yang selama ini telah kami lakukan dalam kami melayani Tuhan. Kasih seperti apakah yang melandasi kami untuk berbagian dalam pelayanan itu. Tuhan, ampuni kami jikalau kami selama ini melakukan pelayanan dilandasi oleh motivasi yang tidak benar. Dan kami berdoa, biarlah apa yang kami dengar tentang pelayanan yang menggembala itu boleh mewujud nyata ketika kami melakukan pelayanan itu dalam gereja. Kami melayani bukan karena dipaksa, bukan karena terpaksa, tetapi karena sukarela berdasarkan kehendak Tuhan. Kami melayani bukan untuk mencari keuntungan diri, tetapi sebuah pengabdian kami. Karena kami telah ditebus, kami telah diselamatkan, dan kami menyerahkan hidup kami, mengabdikannya untuk Tuhan. Melalui gereja-Mu, kami mau melayani. Juga kami melayani bukan untuk memerintah kawanan domba Allah, tetapi kami mau menunjukkan keteladanan melalui kehidupan kami yang dapat dicontoh oleh kawanan domba Allah itu. Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Biarlah kami boleh terus giat bertanggung jawab dengan apa yang Tuhan percayakan untuk kami lakukan dalam pelayanan kami. Karena ada upah besar, berkat besar yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Mahkota kemuliaan itu. Tuhan, Kau kenal akan setiap pribadi umat-Mu yang hari ini hadir dalam ibadah. Tuhan tahu apa menjadi pergumulan yang sedang digumulkan. Mungkin yang sedang bergumul karena kelemahan tubuh dan sakit penyakit yang dialami. Tuhan jamah, Tuhan pulihkan dan sembuhkan mereka. Yang bergumul dalam hidup berkeluarga, bergumul dalam usaha pekerjaan, Tuhan juga kiranya menolong, memberikan jalan keluar dan limpahkan akan berkat itu ya Tuhan. Dan juga kami berdoa buat anak-anak kami di dalam masa studi mereka, di dalam masa-masa mereka berinteraksi, bergaul dengan teman-teman. Tuhan kiranya juga akan melindungi dan menjaga mereka. Juga kami berdoa dalam hidup kami bergereja di tempat ini. Kami bersyukur penyertaan Tuhan dalam interaksi kami satu dengan yang lain. Biarlah Tuhan yang tolong kami, sehingga kasih itu akan mengikat kami satu dengan yang lain, sehingga boleh terbina hubungan yang baik, kerjasama yang baik, untuk kami bersama-sama menjadi rekan sekerja Allah. Kami juga serahkan buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan tolong bangsa ini untuk agenda-agenda besar yang akan dilaksanakan khususnya menjelang pelaksanaan Pilpres di tahun depan. Kiranya Engkau menolong ketika kami akan menentukan hak pilih kami, memilih pemimpin bangsa kami untuk 5 tahun ke depan. Kami diberikan hikmat untuk menentukan pilihan itu, sehingga pada akhirnya kami boleh mendapatkan pemimpin yang terbaik bagi bangsa ini, yang akan melanjutkan kepemimpinan 5 tahun ke depan.
Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa syafaat kami yang pada pagi ini telah kami sampaikan di hadapan-Mu. Dan kami akan menyempurnakan syafaat ini dengan doa yang Yesus telah ajarkan bagi kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu, kita akan memberikan persembahan. Saya akan membacakan ayat persembahan dalam Roma 12 ayat yang pertama. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan hidup yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Yuk kita membacakan persembahan kita akan menyanyikan lagu 352. karena kami sudah mendengar firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu. Kita syukurkan. Kau berkati kembali pendeta Sultan dalam pelayanannya. Kau berikannya hikmat untuk menceritakan firman-Mu lebih baik. Kami berucap syukur dan terima kasih Tuhan. Kau sudah berikan kesempatan kami boleh mempersembahkan sedikit apa yang Kau sudah berikan buat kami. Kau berkati persembahan kami pada hari ini ya Tuhan. Karena inilah untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya.
Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan menyanyikan lagu pengutusan Bapa Surgawi memelihara. Sadar berkat oleh Pendeta Sumber. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus, terpujilah Tuhan, dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.